Air Hujan, karya autor Neneng Susanti, episode ke-172. Selamat mendengarkan. Kakak berangkat ya. Pamitnya pada kedua orang tua, oma dan opanya. Hujan yang sudah menggeser piringnya pun ikut bangkit untuk mengantar sang suami sampai pintu utama. Air merangkul istrinya yang bergelayut manja sampai mobil. Nanti kakak langsung pulang, tapi janji harus makan ya. Tapi janji harus telepon juga, pinta Hujan malu-malu. Iya sayang. Air mengusap kepala Hujan sambil mencium kening dan kedua pipinya. Hujan melambaikan tangan saat kereta besi mewah sang suami perlahan keluar dari gerbang rumah utama. Gadis itu kembali masuk dan berjalan ke ruang makan karena masih ada mertuanya di sana. Mbak tadi bawain obat, kamu minum sekarang ya? Titah Melisa pada menantu pertamanya itu. Iya mah. Reza dari tadi memperhatikan akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. Jan, kamu mau kuliah lagi nggak? Sayang loh kalau nggak diterusin. Nggak tahu, nggak ada kakak, jawabnya polos. Reza dan Melisa sesaat saling pandang lalu tersenyum. Kan kakak udah selesai, sekarang giliran kamu buat terusin, ujar Reza lagi. Nggak ada kata terlambat untuk terus menimba ilmu. Selagi kamu bisa membagi waktu, mama dan papa akan selalu mendukung, timpal Melisa. Hujan mau bayi, jawabnya sambil mengusap perutnya yang rata. Melisa langsung tersenyum simpul saat mendengar jawaban dari menantu kesayangannya itu. Sedangkan Reza justru menghela napasnya berat. 2 bulan lagi, kita keliling dunia, Rah. Air yang baru masuk ke ruangannya langsung melonggarkan dasi yang mencekik di leher. Ia duduk di kursi kebesarannya sambil memandangi foto sang istri di dalam figura yang terletak di atas meja. Kamu cantik, ucap Air sambil tersenyum. Hah? Saya ganteng, Tuan? Jawab Daniel bingung. Air melempar kertas yang sudah ia remas ke arah sekretarisnya itu. Telan sekalian, biar besok pinter, cetus Air kesal. Kemarin suruh nelen laptop, sekarang suruh nelen kertas. Maaf ya Tuan, saya bukan kuda lumping, jawab Daniel tanpa ekspresi. Ya Tuhan, nolak sekretaris cewek kenapa malah dapet yang begini sih? Dengus Air geram sambil mengusap wajahnya secara kasar. Jam 5 sore, Hujan sudah berdandan rapi. Ia duduk di teras menunggu suaminya pulang dari kantor. Karena 30 menit sebelumnya Air sudah mengabarkan jika ia sudah berada di jalan. Hujan bangun dan duduk berkali-kali. Hatinya resah karena baru kali ini ia merasakan rasanya menunggu. Kakak lama. Ia yang dihampiri Oma langsung menoleh saat namanya disebut. Kakak belum datang ya? Tanya wanita baya yang kini berkacamata. Belum, Oma. Masuk yuk, kita tunggu di dalam. Angin sore tak baik untukmu, sayang. Ajak Oma sambil mengulurkan tangannya. Hujan yang sekarang lebih penurut, menerima uluran lembut tangan ibu dari papa mertuanya itu. Oma senang kamu bisa selalu tersenyum lagi. Oma harap kalian selalu dilimpahkan kebahagiaan dan kebaikan. Amin. Kedua wanita itu menoleh saat mendengar jawaban dari suara laki-laki yang tentu sudah mereka hafal. Kakak, seru keduanya berbarengan. Pemuda tampan itu berjalan mendekat dengan senyum manis yang membuat siapapun akan terpesona jika melihatnya. Udah pulang, aku baru masuk loh, ujar si cantik sambil bergelayut manja, bagai tak bertemu 10 hari lamanya. Kangen ya? Iya, sampai gemeteran, jawab Hujan sambil terkekeh. Air yang bingung sampai mengernyitkan dahinya. Itu kangen apa lapar, Jan? Hujan deres. Air Hujan, karya autor Neneng Susanti, episode ke-173. Selamat mendengarkan. Kakak berangkat ya. Pamitnya pada kedua orang tua, oma dan opanya. Hujan yang sudah menggeser piringnya pun ikut bangkit untuk mengantar sang suami sampai pintu utama. Air merangkul istrinya yang bergelayut manja sampai mobil. Nanti kakak langsung pulang, tapi janji harus makan ya. Air Hujan, karya autor Neneng Susanti, episode ke-174. Selamat mendengarkan. Bunda tadi telepon, ujar Hujan saat keduanya menaiki tangga menuju kamar mereka. Ada apa? Emang udah pulang? Tanya Air sembari membuka pintu. Hujan hanya mengangguk, mengiyakan pertanyaan suaminya yang selalu berubah dingin jika sedang membahas masalah bunda. Kesana saat akhir pekan,
jangan ngebantah, ucapnya sambil berjalan menuju kamar mandi, meninggalkan istrinya yang berdiri di tengah kamar. Gadis cantik itu memilih duduk di sofa, menunggu Air yang sedang membersihkan diri. Pikirannya melayang jauh pada masa lalunya. Jan, kenapa? Suara Air langsung membuyarkan lamunannya. Gak apa-apa, aku mau makan, pinta Hujan dengan senyum kecil, tersungging di ujung bibir mungilnya. Kita makan di luar gimana? Udah lama gak jajan kan? Ajak Air. Pemuda itu rindu kebersamaan mereka yang dulu. Enggak, aku mau makan di rumah. Tadi udah bantu mama masak buat kamu, tolak Hujan yang masih enggan keluar rumah. Air langsung memeluk istrinya. Ia benamkan kepala Hujan dalam dadanya yang bidang. Aku kangen kita yang dulu. Kangen keras kepalanya kamu, yang kalau mau apa-apa selalu maksa, Jan. Lirik Air sambil mengusap punggung pemilik hatinya itu. Kamu harus kenal dunia luar lagi, biar punya banyak teman. Hujan masih diam. Baginya tak ada tempat yang aman, kecuali dalam rumah, dan tak ada orang yang baik selain suami dan keluarganya. Ia tak lagi percaya perkataan siapapun, kecuali perkataan Air. Dunia bagai berubah, semenjak dirinya sudah mengemban tanggung jawab sebagai presiden direktur. Paginya kini penuh aktivitas, otaknya diperas dengan setumpuk pekerjaan yang tak ada habisnya. Bahkan ia harus pintar menyisihkan sedikit waktu hanya untuk bertanya kabar pada istrinya di rumah. Sayang, 1 jam lagi kamu kesini ya, diantar supir, ucap Air saat ia menghubungi Hujan lewat sambungan telepon. Ngapain? Aku lagi nonton sama adek, jawabnya memberi alasan. Kita ke rumah sakit, obat kamu habis kan buat besok? Kan biasanya diantar ke rumah. Aku gak mau ke sana. Lelaknya tetap menolak. Ada yang mau aku obrolin sama dokter, Jan. Hujan diam sejenak, lalu menoleh ke arah si bungsu yang mengangguk ke arahnya. Iya, aku siap-siap, sambung Hujan pasrah. Air tersenyum kecil sebelum ia menutup teleponnya. Rumah sakit hanya alasan yang ia buat agar sang istri mau keluar menikmati malam bersamanya. Setelah dari pagi hingga sore, Air harus kuat bergelut dengan pekerjaannya. Hujan yang dibantu cahaya mulai merias dirinya. Rambut panjangnya itu dibiarkan tergerai begitu saja, karena si bungsu tahu jika kembarannya tak suka leher jenjang kakak iparnya itu menjadi pusat perhatian pria lain. Kakak udah cantik, ucap Cahaya saat keduanya berdiri di depan cermin. Kamu lebih cantik, kulitmu lebih halus dan bercahaya, balas Hujan mengusap lengan adik iparnya itu. Aku kan Rapunzel, yang gak pernah diizinin abang keluar, kekeh si bungsu. Cahaya langsung menarik tangan Hujan, keluar kamar lalu mengantarnya sampai pintu utama. Hati-hati di jalan ya, jangan takut. Pesan Cahaya yang sebenarnya tak tega, membiarkan Hujan pergi berdua dengan supir, mengingat gadis itu kini mudah panik. Mobil berhenti di area parkir perusahaan. Di sana sudah ada Air yang menunggu di dekat kendaraan pribadinya sendiri. Sambil tersenyum, ia berjalan mendekat. Harus dicium nih, sekarang karena udah berani kesini sendiri. Keduanya langsung menarik pinggang ramping Hujan. 3 ciuman mendarat sempurna di wajahnya. Yuk, berangkat sekarang. Air menuntun Hujan masuk ke dalam mobilnya. Keduanya pun bergegas menuju rumah sakit. Hampir 30 menit, akhirnya kereta besi mewah Air pun berhenti di lobi rumah sakit. Bagaimana? Tanya Air saat berbicara berdua dengan dokter yang selama ini menangani istrinya. Jika traumanya pulih, semua akan kembali pada dirinya yang semula. Bersabarlah untuk terus memberi semangat padanya. Semua akan baik-baik saja. Air hanya mengangguk paham. Ia yakin jika Hujan akan sembuh total seperti sejak kala. Setelah konsultasi panjang lebar, akhirnya keduanya memilih untuk pamit. Air dan Hujan keluar dari ruangan dokter secara beriringan. Aku mau ke toilet, pintanya saat menarik tangan sang suami sebelum masuk ke dalam lift. Tapi aku gak bisa ikut, sendiri gak apa-apa ya? Hujan diam dengan raut wajah bingung. Aku tunggu di luar, kamu masuk sendiri, oke? Sambung Air lagi. Ini juga salah satu caranya agar Hujan bisa lebih berani. Gadis cantik itu akhirnya mengangguk pasrah. Tunggu di sini ya, awas jangan tinggalin aku, ancam Hujan yang langsung membuat Air terkekeh. Iya sayang. Hujan masuk ke dalam dengan hati berdebar, namun siapa sangka, ia justru disenggol oleh seseorang. Maaf, aku gak sengaja.
ucap orang itu pada Hujan yang langsung mundur beberapa langkah. Maaf, sungguh aku minta maaf. Tambahnya lagi, yang aneh melihat reaksi Hujan. Pergi sana, usir Hujan yang merasa sangat ketakutan. Ya ampun, aku minta maaf. Ia mengeluarkan tangannya pada Hujan sambil tersenyum simpul. Aku gak jahat, cuma mau minta maaf. Hujan yang ketakutan bisa sedikit tenang saat melihat teduhnya sorot mata orang itu. Alena,